Tuhan sertaku Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa dengan jemaat yang dikasihi Tuhan dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar setiap hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti, buat kami percaya akan firman-Mu, dan berikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu berbagi dengan saudara tentang jalan Tuhan yang sempurna. Kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31. Mazmur pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31. Di sana dikatakan demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesempurnaan, maka seringkali dalam pandangan manusia kesempurnaan itu adalah sesuatu yang tanpa celah. Bicara tentang jalan yang sempurna bagi manusia adalah jalan yang tanpa hambatan. Dalam bayangan kita seringkali jalan yang sempurna adalah jalan yang rata, jalan yang tidak membahayakan, jalan yang tidak mendatangkan ancaman dalam kehidupan kita, jalan yang terbebas dari penderitaan. Tetapi bagaimana ketika kita berbicara tentang jalan yang sempurna dari sudut pandang Allah? Sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna. Karena itu jalannya, rancangannya bagi setiap saudara dan saya adalah rancangan yang sempurna, adalah jalan yang sempurna. Tetapi kita perlu mengerti baik bahwa rancangan Allah yang sempurna itu adalah sebuah proses. Allah merancangkan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Tetapi seringkali di dalam prosesnya ada hal-hal yang Tuhan izinkan yang merupakan sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi kita, sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Tetapi Tuhan tahu bahwa semua yang Dia izinkan terjadi adalah bagian dari jalannya yang sempurna, yang pada akhirnya saudara dan saya akan mengerti bahwa ini adalah satu rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur ini adalah ungkapan hati dari Daud yang lahir dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga di ayat 31 dia boleh mengeluarkan satu statement pengakuan bahwa jalan Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya adalah jalan yang sempurna. Tetapi apakah proses yang dialami oleh Daud adalah proses yang mengenakan? Tidak juga saudara. Dia dikejar-kejar, dia seringkali ada dalam bahaya. Dia harus mengalami tidur yang tidak nyenyak karena dikejar oleh orang-orang yang membenci dia. Dia mengalami penolakan. Ya, Daud mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi dia mengerti bahwa pada akhirnya semua itu adalah jalan Tuhan yang sempurna. Nah, kenapa saudara kita bisa melihat situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita sebagai bagian dari jalan Tuhan yang sempurna? Kita lihat di bagian yang kedua dari ayat 31 dikatakan ada janji Tuhan yang murni. Saudara, di dalam kesulitan kehidupan kita, di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, sebenarnya ini adalah satu kesempatan di mana Tuhan membuktikan janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, teruji di tengah-tengah situasi yang sulit, teruji di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Di sana Tuhan menyatakan janjinya bagi saudara dan saya. Karena itu kita harus mengerti bahwa ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di dalam jalan-jalan yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, mari tetap pegang janji Tuhan itu. Karena Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatu, Dia yang sudah berjanji, dan Dia pasti akan menyatakan, menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Jadi kesempatan bagi saudara dan saya untuk melihat kegenapan janji Tuhan
justru di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang setia itu di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kenapa kita juga bisa mengerti jalan Tuhan yang sempurna? Karena di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, kita melihat kesempurnaan jalannya itu dinyatakan lewat tindakannya, lewat perlindungannya. Perhatikan di bagian selanjutnya dari ayat 31 ini dikatakan, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bicara tentang perlindungan, tentu saudara tahu bahwa ini sedang ada dalam situasi yang berbahaya. Daud berada dalam situasi yang berbahaya, tetapi kemudian dia melihat bahwa ternyata Tuhan menjadi perisai bagi dia. Perisai digunakan ketika orang ada dalam situasi berperang untuk melindungi dirinya. Tetapi Daud mengerti bahwa di dalam hidupnya yang seperti orang yang sedang berperang terus-menerus, dia mengalami permasalahan, pergumulan, tetapi dia tahu dia tidak sendiri. Tuhan menjadi perisai bagi Daud. Bukankah begitu yang kita alami dalam kehidupan kita? Di tengah penderitaan kita, di tengah permasalahan kita, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena Tuhan. Dialah yang menjadi perisai perlindungan kehidupan kita. Firman Allah katakan bahwa orang benar itu bisa jatuh, tetapi tidak dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Tuhan selalu peduli akan kehidupan saudara dan saya. Karena itu jangan saudara cepat-cepat kecewa kalau saudara sedang ada di dalam situasi yang tidak mengenakan hari-hari ini. Jangan saudara mempertanyakan di mana Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Mengertilah saudara bahwa jalan Allah yang sempurna itu tidak selalu mengenakan, tetapi pasti Tuhan punya rencana bagi saudara. Ketika Dia izinkan kita alami segala sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, justru di sanalah Dia akan menyatakan pribadinya yang akan membela kita, melindungi kita ketika kita sakit dan kita berharap akan kesembuhan. Ya, jangan saudara cepat kecewa karena memang waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita sakit untuk kita lebih dekat dengan Dia. Dan ketika kita mengalami Dia secara pribadi, Tuhan akan menyatakan, oh ternyata ini maksud Tuhan. Di balik jalan penderitaan yang kita alami, semua merupakan bagian dari kesempurnaan yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan saudara. Hari ini kalau saudara sedang ada di situasi-situasi seperti ini, mari saudara kuatkan iman saudara. Jangan biarkan masalah itu membuat saudara menjauh dari Allah. Tetap melekat dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan saudara. Daud berkata bahwa Tuhan membuat kakinya seperti kaki rusa, yang membuat dia sanggup berdiri berjejak di atas bukit batu. Saudara, apa bukit pergumulan saudara? Apa bukit penderitaan saudara yang mungkin saudara rasa ini terlalu terjal, ini terlalu curam, atau mungkin ini terlalu berat untuk saudara pikul. Tetapi lewat penderitaan yang ada, Tuhan sedang memberikan kekuatan bagi saudara untuk bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Bukankah ini adalah sesuatu yang baik bagi kita saudara? Bahwa ternyata penderitaan, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk melatih kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang kuat, menjadi orang percaya yang semakin beriman, menjadi orang percaya yang tidak kehilangan pengharapan, menjadi orang percaya yang tangguh, sehingga kita bisa mengerti bahwa ternyata penderitaan pun adalah bagian dari jalan Tuhan yang sempurna. Saya berdoa kiranya saudara tetap kuat di dalam Tuhan, mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan saudara, bahwa rancangannya semata-mata adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi saudara. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Seringkali kami terbatas untuk memahami situasi yang Tuhan izinkan kami alami. Tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu, kami mengerti, kami percaya bahwa jalan-Mu adalah jalan yang sempurna. Kalau Tuhan izinkan kami ada dalam penderitaan, kalau Tuhan izinkan kami ada dalam situasi yang mungkin membuat kami merasakan sakit hati, kami tahu ada proses-proses yang Tuhan kerjakan untuk menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti
bahwa jalan-Mu adalah jalan yang sempurna bagi kami, yang mungkin saat ini tidak kami mengerti, tetapi kami percaya bahwa pada akhirnya kami dapat melihat kegenapan janji-Mu dinyatakan atas hidup kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu agar tetap kuat, bertahan, tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau apapun situasi yang sedang mereka alami. Di tengah-tengah masa yang sukar saat ini, biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.